Ya, nggak tahu. Ayo dijawab dulu, baru aku mulai. Nanti kalau aku nanya, kalian pada jawab ya. Iya, Kak. Ini jangan-jangan pada ditinggal nih Zoom. Enggak, Kak. Yang lain mana suaranya? Di sini, Kak. Oke. Aku di sini. Ada kan ini orangnya? Yes, I'm here. Oke, jadi kita mulai aja ya. Ini perlu perkenalan nggak? Perlu lah, perlu. Kenalan aja, Kak. Oke, jadi kenalin, nama aku Inti Hidayati, dipanggilnya Inti, jurusan Ilmu Komunikasi UPN Jogja, angkatan 10. Jadi sebenarnya aku ini lintas jurusan gitu loh. Dulu SMA-nya IPA, terus pas SMK ambil soshum, tapi sekarang aku jadi tutor soshum. Jadi kalau nanti ada yang salah materinya kalian bisa benerin. Kalau mau nanya bukan. Ya, ini jadi kita mulai. Jadi di pertemuan kali ini kita bakal belajar sebenarnya materinya itu tentang jenis-jenis peta. Tapi kita kenalan dulu yang bakal dipelajarin dalam ajaran geografi. Okay, next. Ya. Oke. Jadi geografi itu ilmu yang mempelajari tentang menjelaskan dan menguraikan segala sesuatu yang terjadi di bumi. Apa-apa yang ada di bumi itu nanti kita bakal pelajari di geografi ini. Terus selanjutnya, dalam geografi ini kita bakal belajar tentang pengungkapan kejadian. Contohnya kayak mengungkapkan alasan mengapa pergeseran kulit bumi itu terjadi, terus mengaruhi iklim, atau bagaimana delta sungai itu terbentuk. Selain itu, di geografi ini kita bakal belajar tentang sebab akibat atau hubungan gejala satu dengan gejala lainnya. Contohnya, mengapa terjadi di laut, kenapa menimbulkan tsunami. Yang kita belajar tentang perasaan dan fenomena seperti perbedaan antara daerah beriklim tropis dan dengan iklim subtropis. Setelah itu nanti di geografi ini kita bakal belajar tentang penyebaran gejala alam di bumi. Contohnya kayak kenapa sih di Indonesia itu sering terjadi gempa atau mempelajari persebaran penduduknya. Dan yang terakhir di geografi ini kita bakal belajar tentang memecahkan masalah dengan cara geografi seperti pemecahan masalah dalam geografi ini dilakukan melalui pendekatan keruangan ekologi dan kewilayahan. Contohnya penebangan hutan mengakibatkan banjir dapat dicari penyebabnya dengan cara analisis ekologi. Mungkin dari slide ini ada yang ingin bertanya. Kalau nggak jelas, ini ya tanyain aja ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, nggak ada bisa. Bentar ya, bentar. Oke, jadi apa di geografi ini kita bakal meneliti apa sih objek yang ada di geografi ini. Yang pertama adalah geografi fisik. Geografi fisik ini kajian terhadap dinamika planet bumi serta tema-tema dalam ilmu
alam. Contohnya iklim, batuan, tanah, sungai, gunung, terus apa lagi ya, pantai, dan sebagainya. Terus yang kedua ada geografi manusia, yaitu kajian terhadap kehidupan manusia, pengaruh manusia terhadap lingkungan, serta aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada di dunia. Terus yang ketiga ada geografi teknik, yaitu kajian tentang penggunaan keahlian teknik dalam geografi seperti pemetaan dan penginderaan jauh, gunanya untuk mempelajari bumi dan menyelesaikan masalahnya. Terus selanjutnya, nah ini jadi inti dari materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang peta. Aku mau tanya dong, salah satu di antara kalian, apa sih pengertian peta menurut kalian? Kalau dengar kata peta itu, apa yang muncul pertama di pikiran kalian? Mungkin ada yang mau jawab? Atau ditunjuk nih? Juga Ya, coba silahkan. peta itu gambar yang menggambarkan permukaan bumi secara detail, Kak. Iya, Secara detail atau enggak? benar. Ayo ada yang mau lagi? Kok aku Ya, silahkan. itu gambaran dapat sama lautan. Jadi ada hijau sama peta laut gitu. Ya, benar. Siapa lagi yang mau coba jawab? Yang mau coba jawab? Aku nggak mau jawab. Iya, boleh silakan. Peta adalah permukaan bumi yang digambarkan pada Benar ya. Sebentar. Jadi kalau aku dengar kata peta itu pertama kali yang ada di pikiran aku tuh kayak ini tuh gambar tentang permukaan bumi. Terus gambar itu tuh ada secara rinci dan ada ukurannya. Nah, ukurannya itu tadi disebut dengan skala ya. Nah, gambar tentang permukaan bumi itu nanti ukurannya diperkecil pada suatu bidang datar dan sebagaimana penampakannya dari atas. Nah, misalnya kalau dari atas itu kelihatan gunung, sungai, itu tuh nanti di peta ada tergantung dengan jenis-jenis petanya. Nah, peta ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi pada permukaan bumi. Kan kalian misalnya kayak jalan-jalan ke daerah yang nggak kalian kenal, kan kalian pakai peta kan? Peta digital yang kita sebut dengan Google Maps. Nah, itu menunjukkan lokasi pada permukaan bumi. Nah, terus fungsi peta lainnya yaitu menentukan arah serta jarak suatu tempat. Nah, kalau kalian pakai Google Maps, itu nanti biasanya kayak ada yang ngomong arahnya kemana gitu kan, kalau kalian nggak tahu arahnya. Nanti bakal dikasih tahu sama peta itu. Nah, selanjutnya menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat. Itu nanti biasanya di peta topografi itu lebih rinci lagi tentang ketinggian suatu tempatnya. Terus selanjutnya yaitu menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan non-alami. Ini nanti di peta apa ya namanya? Pokoknya ada jenis-jenis peta yang menunjukkan persebaran misalnya iklim atau sumber daya yang ada di Indonesia gitu, ada petanya juga. Terus yang terakhir adalah memungkinkan pengambilan kesimpulan dari data atau informasi yang tersaji. Nah, dari peta itu kan kita dapat informasi, misalnya batas utara negara Indonesia itu Malaysia, terus batas selatannya itu ada selat apa aja gitu kan, memberikan informasi petanya itu. Terus selanjutnya, nah selanjutnya ada unsur-unsur peta. Unsur peta yang pertama yaitu judul peta.
biasanya judul ini ada di bagian paling atas kan. Nah, itu bisa menyebutkan dengan jenis peta, lokasi, atau keadaan yang digambarkan dalam peta tersebut. Nah, ini contohnya judulnya adalah peta yang menunjukkan kepadatan penduduk kota Surakarta tahun 2009. Itu penting banget judul peta itu dalam satu peta biar kita tuh tahu ini tuh peta daerah mana sih gitu. Terus yang kedua adalah skala. Skala ini menunjukkan ukuran petanya. Misalnya skala 1/100 berarti 1 cm pada peta itu menggambarkan 100 cm pada jarak sebenarnya. Terus yang selanjutnya adalah tanda arah atau arah mata angin. Itu yang U itu kan. Itu dikenal juga dengan nama angin, bentuknya seperti panah yang selalu mengarah ke atas atau menunjukkan arah utara. Terus unsur selanjutnya yaitu legenda. Legenda ini kayak keterangan-keterangan gambar yang ada di petanya. Misalnya kalau jalan itu garisnya lurus, kalau gunung itu segitiga, kalau sungai itu nanti ada warna-warna yang kayak biru gitu. Terus rel kereta api itu titik-titik. Nah, legenda itu untuk memberikan informasi tentang tanda-tanda yang ada di petanya. Terus ada insert. Insert ini tujuannya untuk menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta dan juga mempertajam atau memperjelas salah satu bagian peta. Nah, ini kan gambar peta Surakarta. Nah, peta Surakarta itu di Pulau Jawa. Nah, di insert ini bisa menggambarkan Pulau Jawanya gitu. Jadi kayak bagian kota Surakarta tuh di sininya Pulau Jawa loh gitu. Terus ada garis astronomis yang berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat ditandai dengan garis tepi yang menunjukkan angka derajat, menit, dan detik tanpa membuat perlu garis bujur dan garis lintang. Terus selanjutnya adalah garis tepi. Biasanya dibuat rangkap. Garis ini dapat dijadikan pertolongan dalam membuat sebuah peta pulau atau suatu wilayah agar letaknya bisa tepat di tengah. Terus yang selanjutnya ada apa lagi nih? Garis bujur, garis lintang, terus ada lettering. Nah, lettering itu menunjukkan daerahnya. Misalnya ini daerah kabupaten mana, atau DI Yogyakarta, atau kota Surakarta, gitu. Terus, adakah unsur peta yang belum dijelasin? Simbol. Nah, simbol itu yang ada di legenda ya. Jadi simbol menunjukkan gunung api itu segitiga, sungai, jalan, rel kereta api gitu-gitu ada simbolnya sendiri. Oke, next. Nah, jenis-jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama adalah peta teknik atau kadaster. Peta ini berskala 1/100 sampai dengan 1/5000. Kalau peta 1/100 berarti 1 cm pada peta menunjukkan 100 cm pada jarak sebenarnya. Nah, peta teknik ini digunakan untuk keperluan teknis seperti perencanaan jaringan jalan, pembangunan jaringan air, dan pembangunan pemukiman. Yang selanjutnya adalah peta berskala besar. Skala peta ini yaitu 1/5000 sampai dengan 1/250.000. Peta berskala besar digunakan untuk merencanakan wilayah dan pemetaan administrasi desa dan kecamatan. Terus yang selanjutnya ada peta berskala sedang. Peta ini berskala dengan antara 1/250.000 sampai dengan 1/500.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih besar seperti kabupaten dan provinsi. Yang selanjutnya adalah peta berskala kecil. Skalanya antara 1/10
500.000 sampai dengan 1:1 juta yang digunakan untuk menggambarkan suatu negara. Terus yang terakhir yaitu ada peta geografi yang berukuran yang berskala kurang dari 1:1 juta yang digunakan untuk menggambarkan benua atau dunia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, soalnya ini tentang skala kayak rada pusing nggak sih? Ada yang ingin bertanya? Kak, aku mau tanya. Silahkan. Itu kan tadi kan yang di skala-skalanya kan beda-beda ya. Berarti kalau semisal skalanya semakin besar itu berarti apa sih penampakannya semakin kecil gitu ya yang ada di petanya gitu ya? Jadi kalau skalanya semakin besar, kan misalnya 1:250.000, berarti 1 cm di peta itu menggambarkan 250.000 cm di jarak sebenarnya, di ukuran sebenarnya. Jadi kalau skalanya semakin besar, gambarnya itu semakin nggak detail gitu. Paham nggak? Paham, Misalnya Kak. misalnya di peta geografi kan ukurannya 1:1 juta. Nah, nanti gambarnya itu semakin besar. Jadi gambarnya nggak semakin detail. Kayak kabupatennya semakin nggak kelihatan. Terus desanya juga nggak kelihatan. Gitu. Oke, Kak. Gunanya Makasih. peta kadaster itu digunakan buat apa? Tadi peta kadaster digunakan untuk perencanaan jalan. Karena dia skalanya itu skala yang kecil, jadi maksudnya skala angkanya lebih kecil, jadi dia itu bisa lebih detail gitu loh. Paham nggak? Aduh, maaf ya kalau belibet. Paham, Kak. Nah, jadi biasanya ini digunain untuk ini pembangunan jalan, pembangunan saluran air, perencanaan kota gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyain lagi. Kurang tanyain aja terus ya. Nanti kalau aku nggak bisa jawab sekarang, mungkin di pertemuan selanjutnya bakal aku jawab. Oke. Mungkin kita lanjut dulu. Nah, terus ada peta berdasarkan isinya. Peta berdasarkan isinya itu dibagi jadi dua, yaitu ada peta umum dan peta khusus. Peta umum itu menggambarkan seluruh penampakan yang ada di bumi, seperti sungai dan jalan raya. Nah, di peta umum ini ada jenis-jenisnya lagi. Yang pertama adalah peta dunia. Peta dunia ini memberikan informasi dan letak wilayah dari negara-negara yang ada di dunia. Terus ada peta topografi. Nah, ini itu memberikan informasi mengenai permukaan bumi dan reliefnya, ditambah penampakan lain seperti pengairan dan budaya. Nah, biasanya peta topografi itu cuma bentuk garis-garis gitu, nanti ada keterangan ketinggian suatu tempat gitu. Misalnya ada dataran tinggi, dataran rendah, pesisir pantai gitu. Terus yang terakhir adalah peta korografi yang menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil seperti as. Selanjutnya, nah ini ada peta khusus atau peta tematik yang menyajikan informasi penampakan spesifik di permukaan bumi. Nah, di peta khusus ini ada jenis-jenisnya kayak peta iklim, peta SDA, dan peta guna lahan. Nah, peta iklim ini biasanya kayak nunjukin iklim yang ada di suatu daerah. Misalnya ini tuh iklim sedang, iklim tropis, atau iklim subtropis. Nah, itu biasanya ditandai dengan perbedaan warnanya. Kalau iklim kering itu merah, iklim basah itu hijau gitu. Terus peta SDA ini buat menggambarkan persebaran sumber daya alam. Misalnya di Kalimantan itu banyak kelapa sawit, atau
di Papua itu banyak barang tambang gitu, biasanya ada peta sendiri tentang itu persebaran SDA. Terus ada peta guna lahan, itu digunakan untuk menunjukkan peta mana sih yang pemukimannya, misalnya kayak daerah sawah, daerah pesisir pantai, daerah pegunungan gitu-gitu, biasanya di peta guna lahan. Terus ada peta yang berdasarkan dengan keadaan objek. Yang pertama ada peta dinamik, yaitu menggambarkan keadaan yang berubah-ubah. Misalnya peta transmigrasi, peta aliran sungai, dan peta perluasan tambang. Bisa juga. Terus ada peta stasioner yang menggambarkan keadaan yang relatif stabil. Misalnya peta tanah, peta wilayah, dan peta geologi atau peta wilayah Indonesia itu sendiri. Kan itu keadaannya relatif tetap ya. Nggak berubah-ubah. Ya mungkin berubah tapi dalam kurun waktu yang lama. Oke, selanjutnya sudah selesai. Jadi kalian kalau masih bingung, boleh banget cek di ini sumbernya. Soalnya aku ngambil materi dari situ. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Ayo, mana yang kurang jelas? Atau Paham, semuanya Kak. nggak jelas gitu. Atau PPT-nya jelek banget. Atau PPT-nya nggak kebaca gitu, boleh banget loh. Ini cepet banget. Ayo kalian tanya dong. Kak, peta koreografi itu yang kayak gimana ya? Peta koreografi. Mari kita cari. Yang ada di peta umum. Oh, peta umum. Nah, peta umum menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Nah, kalau yang di peta dunia itu kan jelas, kayak gambar satu dunia gitu. Nah, kalau peta koreografi itu versi kecilnya peta dunia. Kayak misalnya cuma mau menggambarkan Pulau Sumatera aja, atau mau menggambarkan provinsi DIY aja gitu. Jadi peta koreografi itu versi kecilnya dari peta dunia, yang lebih spesifik gitu loh, daerah mana yang mau digambarkan. Apakah menjawab? Ya, terima kasih, Kak. Ya. Ini yang di chat ada yang nanya ya. Oh, ada pertemuan selanjutnya? Ada nanti, tapi ini tutornya gantian ya. Misalnya minggu ini aku, terus minggu kedepannya ada yang lain lagi, nanti kita nggak tahu bakal berjumpa kapan. Aku juga belum lihat jadwalnya. Kak, aku mau nanya. Iya, silakan. Kan tadi kan kakak udah ngejelasin tadi yang legenda sama simbol ya. Berarti kalau misalnya legenda itu kayak apa keterangan, kalau simbol itu kayak gambar-gambarnya gitu ya Kak? Kalau kayak lambangnya gitu ya? Menurutku ya, kalau legenda itu kayak seluruh keterangannya, kayak rangkuman dari seluruh keterangannya. Nah, di dalam legenda itu memuat simbol-simbol yang menunjukkan kalau ini tuh ada apa gitu. Paham nggak? Gimana Kak? Maaf Kak. Jadi legenda itu kumpulan dari simbol. Legenda itu menunjukkan keterangan yang ada di peta, tapi simbol itu yang memperjelas. Oke, paham Kak. Jadi legenda itu kumpulan dari simbol-simbol yang memperjelas gambar yang ada di peta. Maaf ya kalau penjelasannya belibet. Ini di chat ada yang nanya. Kak, kan tadi salah satu jenis peta ada peta SDA. Di UTBK tuh ada soal tentang daerah apa penghasil. Apa nggak sih Kak? Misal daerah penghasil minyak bumi gitu pertanyaannya. Waduh, aku UTBK udah 2 tahun lalu ya. Iya. Aku udah lupa ya.
Tapi kemungkinan sih ditanyain. Kemungkinan. Tapi kemarin tuh kayaknya kalau nggak pokoknya aku pernah ngerjain soal tentang ini sih, peta topografi. Misalnya kan ada gambar garis-garis gitu, nanti dikasih keterangan ketinggiannya. Nah, biasanya ditanyain itu tuh daerah ketinggian, dengan ketinggian segini, daerah itu bisa menghasilkan apa gitu loh. Kalau tentang persebaran SDA mungkin bisa jadi ditanyain sih. Pelajari aja. Terus cara menghitung skala. Waduh, matematika ya, saya tidak paham. Tapi sepahamku kalau skala itu 1 cm di peta. Misalnya skala 1:100 berarti 1 cm di peta itu menggambarkan 100 cm jarak sebenarnya. Aku juga belum pernah gambar peta yang benar-benar nentuin skalanya gitu sih. Cara menghitung skala. Tapi biasanya kalau di peta itu udah dikasih tahu skalanya. Apakah menjawab? Atau kalau kurang puas, nanti ku cari tahu jawabannya cara menghitung skala gimana. Terus di pertemuan selanjutnya bakal ku jawab. Gimana ini yang nanya, jelas nggak? Berarti kan nanti kalau misalnya di geografi itu ada hitung-hitungan enggak sih Kak biasanya? Kayak tentang skala gitu, kalau di UTBK gitu. Kalau di UTBK, iya aku udah lupa. Tapi nggak mungkin sih, nggak mungkin disuruh ngitung skala. Paling itu yang peta topografi. Terus mungkin batas-batas negara ya, batas batas apa sih? Batas utara Indonesia, terus batas negara mana gitu kayaknya ditanyain. Kalau tentang hitung-hitungan di geografi, kalau ngitung skala kayaknya enggak. Ini ada yang bantu jawab cara menghitung skala, yaitu perlu jarak daerah di peta, misal berapa cm, dan jarak daerah yang sebenarnya, baru nanti dijadiin perbandingan. Nah gitu, terima kasih jawabannya. Atau mungkin bisa on mic aja, biar langsung jawab gitu, biar lebih paham. Siapa nih namanya? Willy. Ayo Willy. Mana Willy? Enggak deh Kak. Lagi, oh iya. Nah pokoknya itu ya, ada jawabannya di kolom chat. Jawaban dari Willy. Terima kasih Willy. Ada yang nanya, Kak, kalau relief di peta topografi itu apa aja, Kak? Peta topografi. Sebentar ya, saya cari tahu dulu. Waduh, ini kurang menguasai materi ya. Mungkin ada yang mau nanya lagi biar ditampung pertanyaannya. Nanyanya bisa on mic aja. Apa sih tadi pertanyaannya? Relief di topografi itu apa aja, Kak?
Jadi topografi itu kan cuma garis gitu. Dan itu menunjukkan suatu ketinggian dari daerah. Relief, peta topografi. Sebentar ya. Atau mungkin yang bisa bantu jawab. Oh, jadi gini. Relief itu kan sok tahu banget. Sebentar ya, masih bingung. Jadi menurut pencarian selama ini, relief itu merupakan suatu bentuk yang memperlihatkan perbedaan dalam ketinggian dan kemiringan dari bentuk-bentuk yang tidak sama di permukaan bumi. Nah, tadi pertanyaannya adalah relief di peta topografi itu apa aja? Oh, jadi ada daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah, daerah pesisir, gitu. Sebentar ya untuk informasi yang lebih lanjut. Tak cari dulu. Ini nggak ada yang mau nanya lagi. Nah, terus ada daerah perbukitan juga. Terus itu sih, dataran tinggi, dataran rendah, pesisir pantai, perbukitan. Biasanya sih yang muncul itu. Apakah menjawab atau kurang pas? Bilang aja ya. Ayo, ada lagi. Ayo dong, tanya dong, biar aku pusing. Atau mau tanya tentang bukan seputar materi yang saat ini, boleh banget. Misalnya ngapain sih ngambil tutor geo padahal linjur gitu juga boleh. Ayo, satu jalan. Maaf Kak, nanti ini PPT-nya bakal di-share nggak ya? Nanti di-share. Kayaknya nanti aku minta tolong yang masuk di grup ya, buat nge-share PPT-nya. Nanti di-share kok. Oh ya, makasih Kak. Kalau nggak di-share,
ini. Nah, di-share kok. Ini ada grupnya, Kak. Gimana ada grupnya? Ya, maksudnya ada grup apa sih kayak Grup pembahasan gitu. belajarnya. Iya, grup belajarnya. Setahu aku grup pembahasannya ada. Mungkin ini adminnya. Kak, gimana Kak? Soalnya aku nggak masuk di grupnya. Grup pembahasan ada di WA. Jadi kalian cuma bahas soal aja. Ada grupnya. Atau ini kalau mau join gitu. Iya, Kak, mau join. Admin gimana? Boleh, nanti yang di hari Minggu biasanya open member. Jadi pantengin aja IG-nya ruang.ambisku, nanti bakal ada informasi tentang grup itu ya di setiap hari Minggu. Atau kalau kalian mau nanya ke aku, PC gitu boleh. Ini ya nomornya. Salah. Kalau kalian mau nanya tentang materinya, kalau emang belum jelas boleh PC. Di IG juga boleh. Terus kalau mau nanya tentang jurusan ilmu komunikasi juga boleh. Mau cerita-cerita bingung nih milih jurusan gitu juga boleh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Ayo dong, tanya dong. Share pengalaman belajar dan pengerjaan UTBK. Aduh, gimana ya? Jadi, kan aku SMA itu ambil jurusan IPA. Tapi sebenarnya dari SMP itu aku tertariknya di jurusan IPS, tapi nggak tahu SMA-nya kenapa ambil IPA. Terus di SMA itu bingung milih jurusan, kayak pengen jurusan banyak banget. Terus di akhir kelas 12 tiba-tiba kepikiran ilmu komunikasi, dan cara belajarnya itu aku kayak dari YouTube, dari Zenius. Dulu aku belajar lewat News, dari buku-buku gitu. Mungkin kalian ini loh ada yang ikut les gitu, boleh membantu banget kalau ikut les. Tapi aku dulu waktu persiapan UTBK itu cuman belajar mandiri, otodidak. Pas pengerjaan UTBK aku nggak tahu apa yang aku lakukan, pokoknya aku perbanyak berserah diri aja. Kayak nggak ada seru-serunya ya, kayak cuman itu aja sih, belajar otodidak. Terus pas pengerjaan UTBK aku banyak berserah kepada Tuhan. Kalian juga ini kan, kalau misalnya les yang di lembaga itu berbayar, nah itu dengan cara ikut tutor di sini kalian bisa dapetin materi gratis. Apakah menjawab? Ambil ilmu komunikasi, profesinya mau jadi apa? Aku masih mikir-mikir juga sih, soalnya mau ambil ini kan, rencananya ambil konsentrasi broadcast, dimana itu memperdalam tentang
pembuatan film, bikin skenario. Mungkin nanti pengennya kerja di televisi atau bidang digital, new media, yang nggak di media sosial, gitu. Apakah menjawab? Profesinya belum spesifik sih, tapi pengennya kerja di bidang media. Sip, ayo ada yang mau tanya lagi? Ini waktunya 45 menit ya. Berarti selesainya jam 20.15. Ini masih mau lagi atau mau udahan? Ayo pada diem, masih mau lagi atau udahan? Halo, Gimana kakak aja deh? kenapa? Gimana kakak aja? Ini kalau nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin bisa dicukupkan. Kita bertemu mungkin 2 minggu lagi. Dokumentasi yuk. Dokumentasi, jadi kalian harus on cam. Ayo on cam. Ih, pada kabur. Masa iya cuma 2? Yuk yang lain. 3. Ditunggu yang lain. Yaudah deh, kita aja. Yuk. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh banget ditanyain. Atau mau saran materi, boleh banget. Makasih banyak buat hari ini kak. Sip, terima kasih. Semangat ya. Semangat belajar. Ya, Kak. Bye guys.